Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang pemurnian dan pembaharuan dalam Islam. Sebelumnya perkenalkan, saya sendiri Babara April Meliana, dan kemudian ada teman saya Rizka Wulandari dan Sinta Andriawati. Sejarah perkembangan peradaban Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengutus umat ini pada tiap penghujung 100 tahun akan muncul orang yang memperbaharui agamanya. Menurut Sunan Abu Dawud. Secara bahasa, kata tajdid berarti pembaruan. Ia merupakan proses menjadikan sesuatu yang terlihat usang untuk dijadikan baru kembali. Ia merupakan upaya untuk menghadirkan kembali sesuatu yang sebelumnya telah ada untuk diperbaiki dan disempurnakan. Pembaharuan Islam. Pembaharuan Islam adalah proses pemurnian di mana konsep pertama atau konsep asalnya difahami dan ditafsirkan sehingga menjadi lebih jelas bagi masyarakat pada masanya, dan lebih penting lagi penjelasan itu tidak bertentangan dengan aslinya. Pembaharuan Islam mempunyai rujukan yang jelas, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara pembaharuan lain akan terus berproses mencari dan tidak memiliki rujukan yang mutlak dan pasti. Tajdid satu istilah syar'i. Istilah at-tajdid adalah istilah syar'i yang bersumber kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Innallaha yab'atsu lihadihil ummati ala ro'si kullu mi'ati sanati mayujaddadulaha dinaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus untuk umat ini setiap awal 100 tahun orang yang memperbaharui agamanya. Menurut hadis riwayat Abu Dawud nomor 3740 dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah ahadits as-sahihah nomor 599. Pemikiran tokoh-tokoh pembaharuan. Yang pertama ada pemikiran Ibnu Taimiyah. Di dalam metode pemikiran Ibnu Taimiyah, kita akan dihadapkan dengan sebuah istilah salafiyah yang telah dirusak citranya oleh kalangan yang pro dan kontra terhadap salafiyah. Orang-orang yang pro salafiyah, baik yang sementara ini dianggap orang dan menamakan dirinya demikian, atau yang sebagian besar mereka benar-benar salafiyah, telah membatasinya dalam bingkai formalitas dan kontroversial seperti masalah-masalah tertentu dalam ilmu kalam, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Beberapa metodologi yang ditempuh oleh Ibnu Taimiyah yaitu, yang pertama itu Ibnu Taimiyah tidaklah menggunakan nalar sebagai sumber yang mutlak dalam menentukan hukum. Yang kedua, Ibnu Taimiyah tidaklah berpihak hanya pada satu pendapat saja. Bagi Ibnu Taimiyah, tidak seorang pun memiliki kedudukan kecuali baginya bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan atsar para ulama salaf yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa syariah itu bersumber dari Al-Quran. Nabi Muhammad lah yang menjelaskan dan mempraktekkannya kepada umat, terlebih kepada para sahabat pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, Ibnu Taimiyah tidaklah orang yang fanatik terhadap pemikirannya saja. Ibnu Taimiyah selalu melepas dirinya dari segala apa yang mengikatnya, kecuali yang sesuai dengan Al-Quran, As-Sunnah,
dan Atsar Salah. Metodologi yang diusung Ibnu Taimiyah dalam pemikiran dan tulisannya mengenai tafsir, akidah, fikih, dan tasawuf selalu dikuatkan dengan bukti atau dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian mendekatkan Sunnah dengan nalar, menggunakan dan menentukan nalar hanya sekedar untuk nasihat bukan gubahan, dan pendekatan bukan untuk petunjuk. Oleh karena itu, kita akan menemukan dan menentukan sebuah kesatuan sifat, tanda, dan kepribadian, yaitu kesatuan dalam satu metodologi saja. Kemudian pemikiran pertama yaitu datang dari Ibnu Abu Wahab. Muhammad bin Abu Wahab memulai pergerakan di kampungnya sendiri yaitu Uyainah. Beliau kemudian menghancurkan beberapa makam yang menurutnya berbahaya bagi ketauhidan. Hal ini menurutnya adalah untuk mencegah agar makam tersebut tidak dijadikan objek peribadatan oleh masyarakat Islam setempat. Berita tentang pergerakan ini akhirnya tersebar luas di kalangan masyarakat Uyainah maupun di luar Uyainah. Ketika pemerintah Al-Asaq mendapat berita bahwa Muhammad bin Abu Wahab mendakwakan pendapat dan pemerintah Uyainah pula menyokongnya, maka kemudian memberikan peringatan dan ancaman kepada pemerintah Uyainah. Hal ini rupanya berhasil mengubah pemikiran Amir Uyainah. Kemudian dicapailah suatu keputusan bahwa Syekh Muhammad harus meninggalkan daerah Uyainah dan mengungsi ke daerah lain. Pemikiran kedua yaitu dari Jamaluddin Al-Afghani. Dalam bidang politik, Jamaluddin dikenal sebagai pelopor pan-Islamisme yang mengajarkan bahwa semua umat Islam harus bersatu di bawah pemimpin seorang khilafah untuk membebaskan mereka dari penjajahan Barat. Jamaluddin hanya sedikit mempersoalkan masalah agama. Beliau lebih berkecimpung dalam lapangan politik. Jalan yang ditempuhnya di bidang yaitu perbaikan jiwa dan cara berpikir. Dan yang kedua, perbaikan pemerintah atau negara. Adapun usaha yang telah dilakukan dalam melawan penjajah antara lain: 1. Membangun kembali jiwa Islam yang terkandung dalam ajaran Al-Quran. Kemudian yang kedua, menghilangkan sifat kesukuan atau golongan. Yang ketiga, mengikis taklid dan fanatisme. Kemudian yang keempat, melaksanakan ijtihad dalam memahami Al-Quran. Beliau juga mengutarakan bahwa kesejahteraan umat manusia itu terkandung pada yang pertama itu akal manusia yang disinari dengan tauhid, kemudian kemuliaan budi pekerti, dan akidah atau iman yang dijadikan sebagai prinsip yang pertama. Kemudian yang terakhir, loyalitas orang yang berilmu dalam membagikan ilmunya kepada orang lain. Kemudian Jamaluddin menyebutkan qada dan qadar mengandung pengertian bahwa segala sesuatu yang terjadi menurut sebab musabab atau disebut kausalitas. Jamaluddin menolak terhadap aliran naturalisme dan materialisme karena sesuai dengan jalan pemikirannya. Kedudukan dan pemikirannya ditandai oleh 3 macam keadaan, yaitu 1. Kenikmatan jiwa dan rohani, yang kedua perasaan agama dan yang mendalam, kemudian yang ketiga yaitu moral yang tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu perbedaan pemikiran Muhammad Abduh dengan Rasyid Ridho. Setelah banyak berguru pada Muhammad Abduh, Rasyid Ridho berpendapat bahwa mazhab dalam pengertian Muhammad Abduh adalah lebih ditekankan pada cara pengambilan hukum dari nas yang ditempuh oleh seorang mujtahid tertentu. Jadi bukan dalam artian mengikuti dan tunduk pada hasil mujtahid tertentu, tetapi mazhab adalah dengan mengikuti cara-cara atau metode yang mereka tempuh dalam beristinbat hukum. Dengan demikian, mazhab bukan bagi mereka yang awam seperti umum dipahami, tetapi bagi mereka yang berijtihad dalam lingkungan mazhab tertentu. Akibatnya terjadi perselisihan pendapat yang membawa perpecahan di kalangan muslimin sendiri. Fanatisme mazhab pun muncul dan taklid tidak bisa dihindarkan. Cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.